Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita sangat-sangat berterima kasih kepada asatidzah kita, ustaz-ustaz yang sudah terbukti telah berjuang. Kita menyaksikan dan melihat secara langsung bagaimana perjuangan mereka yang mengenalkan, mendekatkan, dan membuat kita cinta kepada para ulama. Selama ini kitab-kitab siapa sih yang dibaca dan dibacakan? Kitab-kitab siapa sih yang diajarkan dan dijadikan kurikulum mata pelajaran? Bukankah kitab-kitab para ulama? Sehingga tiap hari asatidzah, santri-santrinya, ikhwan-ikhwan, baik di pondok maupun di masjid-masjid, yang dikaji ya kitab-kitabnya para ulama. Bukankah itu menjadi bukti nyata bahwa alhamdulillah asatidzah selalu bersama dengan ulama? Kalau dibilang tidak bersama dengan ulama, maksudnya apa? Sementara bukti udah terlihat nyata. Maunya apa? Contoh yang lain yang betul-betul kita rasakan, 17 kali. Apa 17 kali itu? Salat. Darnas, jazakallah khair. 17 kali daurah nasional diselenggarakan. 17 kali. Sudah berapa ulama yang berkunjung ke Indonesia? Sampai Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkenan untuk datang ke Indonesia. Coba kita tanya, silahkan Anda bertanya, itu yang menghubungi siapa? Yang menghubungi siapa? Ustaz-ustaz kita. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, itu yang hubungin siapa sih? Ustaz-ustaz kita. Kita mengenal banyak para ulama kan. Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri, Syekh Abdullah bin Zalfiq Al-Dhafiri, Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, dan seterusnya. Dari yang dulu, mungkin kita udah lupa nama-namanya, sampai kemudian yang diundang pada tahun-tahun terakhir sebelum pandemi itu. Apa itu tidak cukup sebagai bukti bahwa para ustadz itu semangatnya luar biasa? Yang menjadi tuan rumah di mana? Yang menjadi ketua panitia yang membubuhkan tanda tangannya itu siapa? Siapa nama ustadznya? Cek itu, bisa diposting. Yang nama-nama dan tanda tangan itulah yang kemudian menjadi surat resmi dari Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, yang ke Kementerian Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Dirjen Imigrasi. Ya. Yang kemudian diterima oleh dari Kementerian Agama Kabupaten sampai Kementerian Agama Provinsi sampai Kementerian Agama seterusnya. Yang dijadikan menjadi surat izin untuk menggunakan tempat. Itu siapa yang tanda tangan dan atas nama siapa? Yang membuka dan yang menutup siapa? Yang menerjemahkan siapa? Ustadz kan? Loh kok kemudian dibilang ustadz gak bersama ulama? Aneh. Bahkan tidak sedikit salafiyin yang pertama kali mengenal dakwah itu melalui daurah nasional. Baru pertama kali ikut taklim ketika diajak ke Yogyakarta, di Masjid Agung Bantul, di Masjid Agung Sulaiman, Masjid Agung Sulaiman, Sulaiman Banyumas, Masjid Agung Sulaiman, yang sampai ke Jakarta Islamic Center JIC, itu baru pertama kali diajak. Ayo mas, masih awam berangkatnya. Sampai di sana mau ngerokok sudah nggak enak, pada nggak ngerokok ya, tutup, ya kan. Berangkat masih pakai celana jeans sama kaosan style keren, ya kan. Kok nggak enak sendiri. Pulang udah bilang sama temennya yang ngajak, beli celana seperti kamu ya. Ayo mari. Banyak loh yang mengenal dakwah itu melalui daurah nasional itu. Pertanyaannya siapa yang merencanakan, mengupayakan, mendatangkan, ya, kemudian memfasilitasi semuanya? Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebaikan-kebaikan itu jangan sampai terlupakan, jangan sampai kemudian terhapus, jangan kemudian kita seakan-akan menganggapnya tidak pernah ada.
Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kemudian ditanya, memang sampai sekarang masih terhubung? Masih. Tapi kan seperti itu tidak usah dicerita-ceritakan, seperti dulu kala pun tidak dicerita-ceritakan. Nah, gitu. Kan seperti itu. Misalkan tahun kemarin pada umroh Ramadan, saya sendiri bersama 7 atau 8 jamaah umroh, kita menghadiri majelisnya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Hadir antara Ba'da Isya sampai selesai, hadir, selesai, pulang. Tapi enggak difoto, enggak dijadiin status, enggak. Juga enggak cerita-cerita, kami hadir di majelis Syekh, enggak. Ya kan? Sorenya kami berkunjung ke masjidnya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kami diajak ke rumah beliau, walaupun sampai di depan saja karena beliau punya kesibukan. Enggak cerita-cerita juga, baru sekarang cerita. Alhamdulillah. Emangnya kalau setiap telepon, setiap konsultasi terus diceritakan, kami baru saja menelpon Syekh Fulan. Dulu juga telepon enggak pernah cerita-cerita juga kok. Gitu. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah. Nah, kita barakallahu fiikum ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal dakwah ini ya. Yang penting pesannya yang di depan tadi itu jangan lupa, harus yakin. Enggak usah penasaran-penasaran, enggak usah coba-coba, enggak usah pengen ngerti, kepo, enggak usah. Lah wis jelas sih. Ya kan, begitu. Wallahu a'lam bishawab.